Halo jiwa-jiwa yang dimuliakan Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Bu Suas TMC. Salam ceria, penuh dengan cinta. I love you. Sahabat dimanapun berada, biarlah senantiasa diberkati dengan hubungan yang baik, kesehatan yang baik, kemakmuran yang berlimpah, serta kesadaran-kesadaran yang terus meningkat. Kali ini masih terkait dengan luka batin. Karena luka batin ini tidak diselesaikan, maka sepanjang hidup kita ini akan terus membawa rasa sakit. Seperti contoh, saya melayani seorang ibu yang datang pada saya. Ibu ini bilang kepada saya, "Kok saya cepat sekali emosi ya? Padahal saya itu sudah tercukupi secara finansial. Harusnya saya damai, bahagia bersama anak-anak dan suami saya. Tetapi pada kenyataannya, sedikit saja anak-anak saya melakukan hal-hal yang tidak sesuai saya lihat, itu saya sudah langsung marah, bentak-bentak anak, dan saya sudah kesal, emosi. Padahal cuma hal sepele seperti itu. Dan kalau anak saya tidak respon, saya sudah pengen mukul. Pokoknya saya itu tidak puas kalau tidak melakukan sesuatu untuk melampiaskan rasa yang saya miliki. Terutama emosi yang muncul begitu saja, walaupun hal-hal kecil yang terjadi, itu saya sudah tersulut, terpicu, dan saya sudah sulit untuk menguasai diri. Pokoknya saya bingung dengan kondisi diri saya. Seperti itu pengakuan seorang ibu ini kepada saya. Terus saya hanya terus mendengarkan beliau bercerita, dan setelah selesai baru saya mengukur ada apa sih di kedalaman batinnya, kok seperti itu. Lalu secara energi saya dapatkan ibu ini punya luka batin yang dia bawa dari sejak kecil. Ternyata dia mengalami hal yang kurang mengenakan di keluarganya karena dia mendapat perlakuan yang tidak baik dari kedua orang tuanya. Dulu ketika dia kecil, dia sering dipukul, dicaci maki dengan kata-kata kasar, sehingga ini tertanam di dalam dirinya. Rasa yang dia punya susah dia lupakan dengan apa yang dia alami semasa kecilnya. Dan tidak hanya cukup di situ saja. Begitu dia sudah duduk di sekolah dasar, mulai lagi tambah buruk perlakuan orang tuanya kepadanya. Apalagi setelah SMP, SMA, sama buruknya bahkan disuruh menjadi pelacur. Kata ini yang membuat dia itu lebih sakit, sehingga dia mempunyai luka batin dan hampir dendam kepada kedua orang tuanya. Dan ibu ini pun bilang kalau dia sudah kelewatan rasa emosinya, apapun sanggup dia lakukan. Kalau dia tidak menyadari dirinya, pasti akan menjadi lebih buruk ketika dia emosi. Kalau ini terus dibiarkan, lama-lama akan menjadi penyakit gangguan jiwa dan juga menjadi dendam. Kalau sudah ini menguasai, maka sulit bagi seseorang untuk mengendalikan emosinya karena mau meluapkan dan melampiaskan apa yang pernah dia alami waktu kecil.
Harapan saya begitu sahabat mendengarkan paparan saya ini, biarlah ini menjadi pengingat bagi kita selaku orang tua supaya tidak menanam hal-hal buruk pada anak-anak kita, karena ini berdampak sangat buruk di masa mendatang. Inilah yang kerap kali terjadi pada mereka yang sudah mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Dia akan berlaku kasar pada anggota keluarga yang lain, terutama kalau yang sudah punya anak. Ya, sama seperti contoh ibu itu tadi. Ya sahabat, biarlah ini menjadi pengingat bagi kita semua agar kita selalu sadar dan eling serta waspada agar kita tidak menanam hal-hal buruk kepada anak-anak kita, agar mereka menjadi damai, bahagia, ceria, menjalani kehidupannya dan tidak akan mengalami kekerasan. Terima kasih. Salam ceria penuh dengan cinta. I love you.